lagi ada di perjalanan, kita udah mau sampai ke rumah satu orang pakar audio ya. Namanya adalah Pak Asawendo Susrianto. Dia ini master banget di bidang home audio ataupun car audio. Ini kalau misalnya orang yang hobi musik biasa udah tahu banget. Nah, kali ini kita mau ketemu dia tuh, kita lagi mau show tentang head unit Asuka Premium yang baru saja dipasang di mobil ini ya. Yaitu Asuka BM seri 2. Tipenya BM 209. Nah, ini dia, kita udah sampai di rumahnya. Yuk kita turun. Kita akan ketemu dan kita mau ngobrol sama dia. Kita mau tanya pendapat dia tentang head unit. Nah, kita udah sampai sekarang di rumahnya Pak Wendo. Kita sekarang mau masuk ke dalam, kita mau ketok, kita mau ajak Pak Wendo ngobrol sebentar untuk kita mau denger juga pendapat dia gimana tentang head unit yang baru saja dipasang di mobil HR-V ini. Yuk. Oh, halo Pak Wendo, selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat? Iya, sehat. Iya. Aduh, ini seneng banget, kita janjian sekarang Pak Albert benar-benar datang ke tempat saya. Iya, tadi juga udah telepon kalau kita kan mau bawa mobil yang baru saja dipasangin head unit terbaru dari Asuka. Jadi asik ya, kita bisa denger langsung dong dari Ya, mobil gitu ya. bisa. Ada. Ayo Pak, boleh. Yuk, ikut. Siap. Yuk, monggo Pak. Langsung ya. Iya. Iya Pak, ini head unit Asuka yang baru dipasang ini Pak. Oh itu, ini yang tipe berapa ya? Ini Asuka BM seri 2, ini yang BM 209. Oh, jadi yang terbaru ya, yang pakai chipset AKM itu kalau nggak salah Iya, ya? betul. Oke. Jadi Asuka ini dia baru keluarin tuh ada 2 seri ya. Jadi BM seri 3 sama BM seri 2. Nah, yang kita fokuskan dengan chipset IC audio AKM itu yang seri 2. Yang seri 2 ya? Jadi seri 2 ini dia ada layarnya kan, ada yang 10 in dan 9 in, udah besar. Ini layar. yang berapa inch ini? Ini yang 10 inch. 10 inch ya, jadi 10 inch. besar dan mudah dilihat ya? Iya, dan mudah dilihat. Oke, ini fiturnya sepertinya lengkap ya? Udah ada Bluetooth, ada Google Chrome, Iya, ya, Spotify, betul. MP player, AM, FM, radio ya, berarti sama navigasi ya? Betul. Jadi ini kalau di interface si head unit BM seri 2 ini kita sebenarnya ada banyak pilihan. Oke. Ya, ada walaupun YouTube ada ini. walaupun dia difokuskan di audio quality-nya, sound quality-nya, tapi untuk dari fungsi multimedianya sendiri lumayan komplit. Ya. Dari videonya kita ada YouTube-nya, ada Netflix-nya, ada TV digitalnya juga. Oke. Jadi ini bisa nonton TV juga di sini. Oke, iya. Dan ini fiturnya sudah kalau dilengkapi dengan antena ini kita bisa langsung nonton TV, Metro TV atau Antv gitu ya. Betul. Karena kan sudah mau analog switch off ya. Betul. Jadi kita mengarah kepada digital TV ya. Betul. Depannya ya. Betul Jadi ini compatible for the future ya. Jadi bagus sekali. Ya, dan untuk navigasinya kan sekarang juga online kayak Waze, Google Map itu juga udah online semua. Jadi tidak pisah-pisah lagi ya, kita terintegrasi gitu. Ya kan biasa kan ada orang yang masih smartphone-nya nyalain Google Map terus malah ditaruh di penjepit terus masih lihat smartphone. Nah kalau sekarang udah semua lihat dari sini. Iya, jadi istilahnya kalau kayak begini misalnya istri pengen nonton drama Korea ya digital TV kan ada, atau sinetron Indonesia bisa ya. Atau nonton gitu Netflix juga bisa. Oke, kalau yang ini mau nonton Netflix juga bisa. Atau kalau anak-anak pengen lihat kartun di YouTube juga ada kan gitu. Bisa. Praktis banget ya. Iya, dan misalnya kalau kita kan termasuk yang hobi musik ya. Termasuk hobi musik kan kita kan juga pasti ada mungkin aplikasi-aplikasi yang kita suka pakai untuk memutar musik. Kita bisa download di Google Play Store ya. Oh ya, jadi ini update terhadap kekinian ya. Jadi kita misalnya mau pakai aplikasi-aplikasi yang memang kita udah install juga di smartphone, tapi kita mau akses di sini bisa ya. Jadi kita bisa install Tidal di sini bisa, ya. Tidal Gobus, bisa, gitu kan Deezer gitu ya. Bisa. Jadi misalnya kita udah ada playlistnya nih yang di handphone, misalnya biasa denger Deezer, kita tinggal download lagi Deezer di unit. Tinggal pakai akun kita aja ya. Betul. Udah langsung bunyi lah musiknya gitu ya. Ini kan udah ada USB Audio Pro ya. Iya. Kan kalau yang seneng utak-atik di Android biasanya ini aplikasi wajib nih.
buat dengar audio berkualitas. Betul, aplikasi yang ini ya. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong audio yang berkualitas, ini kita juga udah duduk di satu mobil HRV yang dipasangin perangkatnya sebenarnya udah lumayan mumpuni banget. Ya, jadi kita udah pakai prosesornya Zapco yang limited edition 4 channel, itu kita ada 2 pieces. Lalu untuk two-way-nya kita pasang ScanSpeak yang Ellipticore. Subwoofernya sendiri kita ada subwoofer dari ScanSpeak juga, 23W. Nah, sekarang yang legendaris ya. Iya. Nah, makanya sekarang kita ganti sumber suaranya atau si head unit playernya ini menggunakan si Asuka BM210 ini, BM seri 2. Nah, kita ingin kasih dengar ke Pak Wendo. Kita mau tahu nih first impression atau opini dari Pak Wendo seperti apa. Siap. Oh, ini tracknya jalan ya? Apa? Tracknya jalan. Jadi kompatibel semua ya? Wah, ini yang oke. Volume tapi masih dari sini kayaknya. Siap. I heard you're going on a journey. Your route is laid out plain. Going where the sun shines every day. No more heartache, no more pain. Tenang sekali suaranya ya. Don't pack those bags too full, my friend. Make sure you're traveling light. But take enough of my love with you to keep you warm at night. Ini tipikal suara home audio ini kalau kayak begini, karena suaranya effortless, natural, nggak maksa, dan kita pun berbicara juga nggak perlu bersuara keras ya untuk bisa mendengarkan musik dengan baik gitu. Ini termasuk tipe flagshipnya dari Asuka berarti ya? Iya, untuk sound quality ini yang tipe flagshipnya kita. Ini kalau menurut Pak Wendo sendiri suaranya ini lebih berasa analognya nggak nih, Pak? Ya, jadi yang saya rasakan ya, kesan saya adalah suaranya tenang, berkesan seperti analognya home audio, tapi dengan tanpa desis yang berlebihan ya. Kan kalau yang analog murni kan biasanya ada desis pita kaset atau desis groove piringan hitam ya. Kalau ini dia istilah audionya itu dark background, jadi suaranya sudah tenang tapi dia menghasilkan suara yang rileks banget ya, khas analog. Itu satu hal yang saya apresiasi ya, karena biasanya head unit sound quality itu featuresnya minim, tapi ini featuresnya cukup komplit ya, karena dia berbasiskan Android. Iya. Jadi memang kita waktu mendevelop head unit ini, kita juga punya visi supaya ketika kita menikmati audio di saat bersamaan kita tidak mengorbankan juga untuk online entertainment dari family atau dari seluruh yang naik di mobil ini. Siap. Oke. Jadi yang penikmat audio juga dapat benefitnya, tapi kayak istrinya, anaknya juga mendapatkan happinessnya juga. Nah, itu sudah konsep yang sangat baik ya, karena gini, kita apalagi di masa pandemi ya, jangan bapaknya aja dong yang mendapatkan hiburan ya, kalau bisa the whole family integrated itu mendapatkan hiburan nih. Bayangin anak nonton YouTube tapi dengan kualitas audio bapaknya, ya kan asik kan begitu ya. Kemudian mungkin juga yang seneng drama Korea nanti, atau mungkin sinetron, bukan ibunya aja tapi mungkin suaminya juga, loh kok ini bagus juga ya ceritanya gitu ya, karena diiringi dengan sound system yang mumpuni, kita jadi bisa lebih mengapresiasi konten dari yang disampaikan sama provider, biasanya begitu ya. Nah ya bisa bersuara dengan setenang dan sekalem ini biasanya itu lebih melekat di home audio daripada di car audio ya.
Jadi sebenarnya nggak terlalu berlebihan juga kalau kita bilang ini semacam memindahkan home audio ke car. Ya, karena benar konsep seperti itu tuh harus lebih kita usung. Mengingat begini sebetulnya, ada kesalahkaprahan sedikit ya. Merasa bahwa di car audio itu suara nggak harus kayak gitu karena ruangannya kecil. Padahal sebetulnya gitar di home audio sama gitar di car audio harusnya sama suaranya, ya. Terus juga piano juga harusnya sama suaranya. Pak, mungkin yang membedakan hanya kesan ruangannya. Memang di car audio kan lebih terbatas. Tapi kalau secara natural suaranya seperti ini, gitu. Jadi bukan berarti itu suaranya berubah kan dari gitar misalnya, terus malah jadi kecapi suaranya kalau di mobil ya. Grand piano jadi clavinova atau jadi baby piano di sini gitu ya, nggak gitu kan sebetulnya. Nah, secara proporsional aja kita mendapatkan kesan seperti kayak kita mendengarkan kalau di home audio seperti itu juga. Jadi proporsinya gitu ya. Nah, ruangan segini, suara begini ya kita acceptable sekali, bisa kita nikmati. Dan ya itu mungkin karena nggak ada suara yang aneh-aneh, kita malah bisa jangka panjang. Driving experience kita juga pasti akan meningkat. Bagus sekali. Jadi makasih nih, saya juga dikasih kesempatan untuk review ya, review Asuka BM2 ini ya. Kalau boleh saya simpulkan itu ya, ini memenuhi kriteria dari head unit masa kini dengan mengusung tetap sound quality atau kualitas suara sebagai keunggulannya ya, gitu ya. Jadi yang tadinya kan biasa orang berpikir bahwa itu nggak bisa jadi satu gitu ya, di sini di BM2 ini dibuktikan bahwa ternyata bisa jadi satu kesatuan yang terintegrasi. Iya, oke. Nah, nanti saya sih kepikiran nih ya Pak Wendo, nanti kalau ada kesempatan kita akan titipkan satu unit yang BM seri 2 ini, Asuka BM seri 2 kita titipkan di sini supaya Pak Wendo bisa ngulik sendiri di Asa Wendo Soundnet. Ya, jadi itu kayak seru tuh. Iya, jadi saya juga bisa membuktikan bahwa ternyata source yang buat car audio ini ternyata juga mumpuni, sehingga saya bisa tes di situ, bisa dipergunakan untuk source di home audio. Berarti tidak kalah kan dengan perangkat home audio juga yang mahal-mahal sebetulnya gitu loh ya. Benar. Nanti kita bisa saksikan ya. Makasih kesempatannya nanti untuk review ya. Jadi kita akan bikin juga review yang langsung dari Asa Wendo Sound Lab. Dan mungkin akan lebih deeper ya, lebih dalam nih ininya. Iya, jadi kita juga terima kasih udah dapat satu review, satu impression dari Pak Wendo. Nah, berikutnya aku sebenarnya masih mau ngobrol tentang peranan-peranan head unit di audio mobil nih. Apa kita ngobrol di tempat Bapak aja? Boleh. Siap. Nah, terima kasih ya. Oke. Siap, yuk kita turun, Pak. Ya, silakan duduk, Pak. Ya. Makasih, Pak. Iya, ini tadi nih head unit yang di mobil tuh yang dipasang di Hervin. Nah, iya. Oh, paketnya dalam bentuk seperti ini ya? Iya, itu dosnya seperti ini. Udah dikemas, jadi tinggal dibawa kalau misalnya mau ini. Terus kalau udah ada, pasti ada yang profesional juga untuk masang ini ya? Iya, betul. Udah disiapkan. Iya, tapi anyway Pak, yang aku lagi mau belajar nih sama Pak Wendo sebenarnya lebih ke arah peranan si head unit mobil ini sendiri dalam skema car audio system itu bagaimana? Oke, gini. Sebetulnya di dalam sistem car maupun home audio ya, dua-duanya sama, bahwa kita memerlukan source dalam bentuk misalnya di mobil itu head unit berarti ya. Ketika yang mumpuni, semakin dia punya kualitas suara yang bagus, semakin baik. Jadi kalau untuk saya ya, saya cenderung nggak mau kompromi sama yang namanya source atau head unit, ya. Nah, itu peranannya jadi besar kalau di car audio maupun home audio. Oke, jadi sebenarnya untuk peranan music player sendiri, baik itu home audio atau car audio sebenarnya sama aja ya? Ya, secara jadi secara peranan semua itu important. Jadi bahkan sekarang pun ada dikenal juga namanya digital audio portable, itu yang anak-anak portable pakai, sama itu juga dia harus yang bagus kalau mau suaranya optimal. Jadi bukan cuma headphone-nya yang harus bagus ya, tapi source-nya aslinya juga harus bagus. Di car audio pun begitu. Kalau head unit ini tidak mendukung kualitas suara, terus kita misalnya mau pakai DSP paling canggih, kita mau pakai power paling berkualitas misalnya ya,
kabel juga yang high end katakan gitu, hasilnya tidak akan optimal karena kan sebetulnya garbage in, garbage out-nya kan di situ gitu ya. Iya, iya. Jadi tapi apa sih kalau dari home audio sama car audio sendiri nih dua dunia yang berbeda? Apa yang paling membedakan si music player ini sendiri? Oke, music player di car dan home audio itu sebetulnya gini. Kalau di home audio karena sifatnya lebih statis, maka dia mungkin tidak memerlukan features yang terlalu banyak ya. Karena apa? Biasanya di home audio kemudahan mengakses lebih gampang karena kita kan di rumah sendiri, kita memasang Blu-ray, kita mau nonton Netflix atau apa, itu alat nggak jadi satu nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau di car audio nggak mungkin kita tumpuk-tumpuk, di sini ada head unit 1, head unit 2, head unit 3 gitu, nggak mungkin kan ya. Jadi kita butuh head unit yang terintegrasi istilahnya ya. Kalau bisa di situ sudah memungkinkan kita mengendalikan semua input ya, mau itu radio, mau itu kayak tadi digital TV ya, terus mau itu juga Netflix atau mungkin Spotify atau mungkin Deezer atau Tidal, semuanya ada di dalam satu perangkat head unit yang memang bisa menyediakan hal itu. Masih banyak yang berpendapat ya, ini mungkin sih sebenarnya sih lebih ke arah orang di market, saya perhatikan masih banyak yang berpendapat kalau masih penting menggunakan CD karena dianggap mungkin CD ini source suara yang paling mentah lah katanya. Ya. Itu menurut Pak Wendo gimana? Gini, sebetulnya saya tuh mengenai format suara ya, mau apapun itu, yang penting hasil akhirnya suaranya bagus kalau saya ya. Nah, CD itu bagus, hanya sekarang dari sisi kepraktisan dia sudah jauh berkurang ya, karena zaman dulu tuh kan single CD dan dihubungkan kepada CD changer. Nah, masalahnya dalam era seperti sekarang kita nggak praktis banget kalau bawa misalnya 5 CD atau 12 CD gitu ya. Pertama kalau di dalam bentuk case aslinya ya, itu juga udah menuhin glove box ya. Nah terus kalaupun kita dalam kasih album itu juga milih-milihnya juga berbahaya ya untuk safety driving ya gitu ya. Terus yang ketiga juga CD itu relatif kurang tahan terhadap cuaca ekstrim yang misalnya panas sekali atau mungkin dingin sekali. Nah, sedangkan kita ketahui di Indonesia khususnya ya, itu bisa panas sampai 38 derajat, tapi tiba-tiba sudah mendung, kemudian hujan, dingin dan AC-nya juga dingin. Jadi dia karena saking ekstrimnya akhirnya muncul masalah skip di optikalnya, jadi kita juga menikmati musiknya jadi kurang memuaskan ya, karena terganggu gitu. Beda dengan misalnya kalau di home audio, karena tidak terlalu ekstrim ya, artinya tidak kepanasan dan biasanya pakai AC yang bisa kita kontrol suhunya, jadi nggak terlalu masalah seperti kayak di mobil. Ya, di mobil kan kadang-kadang kelupaan CD ditaruh melengkung, udah nggak bisa di-setel, Mas. Iya, oke. Berarti sebenarnya kalau mau dibilang mempertahankan CD di dalam car audio itu sebenarnya kurang praktis lagi. Jadi udah, misalnya ada semua era ada masanya ya. Dulu ada kaset di mobil, kemudian kaset digantikan oleh CD. CD digantikan oleh USB player. Nah, sekarang USB digantikan oleh streaming kan gitu. Jadi memang sekarang eranya udah ke sana gitu ya. Kalau kita nggak bisa nahan lagi, kenapa? Di era streaming sangat praktis. Kita misalnya mau nyari Rhoma Irama bisa ya. Mau nyari Beatles bisa. Terus kita mau nyari misalnya penyanyi yang Vina Panduwinata atau mungkin penyanyi zaman sekarang seperti Selena Gomez, Charlie Puth, ataupun juga artis-artis Celine Dion yang misalnya itu ya artis legendaris gitu ya. Itu semudah kita kasih kata kunci kan. Celine Dion, Titanic, My Heart Will Go On langsung muncul. Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita pakai CD cari dari mana? Cari begitu ketemu pun kita masukin
nanti kalau kita habis selesai My Heart Will Go On, kita mau denger lagu lain kan kita harus keluarin CD-nya. Keluarin lagi, iya. Masukin CD yang lain Iya. lagi gitu kan ya. Tapi Jadi mungkin tidak yang menjadi praktis. pertanyaan banyak teman-teman adalah, emang kalau online streaming masih bisa menyamai kualitasnya si CD-nya atau enggak? Pertanyaan bagus dengan jawaban yang sebetulnya sejujurnya online streaming saat ini sudah mencapai level di mana secara format itu di atas CD. Jadi gini, CD itu kan formatnya 44.1 16 bit. Nah, format high-res sendiri di atas itu. Nah, tapi orang suka ketukar begini, yang kenapa jadi akhirnya kesannya oh masih bagusan CD-nya gitu ya. Ya dia mendengarkan layanan yang bukan premium, misalnya nggak berbayar ya. Iya, yang free. Free ya. Yang free itu kualitasnya setara MP3. Iya. Sedangkan kalau yang sudah berbayar itu kualitasnya bisa setara minimum CD dan bisa lebih. Bisa lebih. Nah, jadi kita nggak fair ngebandingin nih layanan free dengan layanan berbayar. Iya, ngerti. Kalau nggak orang nanti semuanya maunya free kan. Maunya free, yang iya. berbayar itu pasti lebih bagus. Jadi sebenarnya yang berbayar pun jadi sebenarnya yang berbayar pun kalau misalnya kita bisa pilih itu lagunya ada yang resolusi yang tinggi, yang Betul. kbps-nya tinggi. Iya, itu betul. bisa Iya, tidak lebih jelek dari CD atau bahkan lebih bagus daripada CD. Iya, jadi minimal dia sama CD dan seringkali lebih bagus. Yang perlu diketahui gini, layanan streaming tidak akan pernah berani mengambil file bajakan. Nggak ada gitu ya. Jadi minimum-minimumnya itu layanan streaming itu berasal dari master aslinya. Cuma nanti di streaming dalam bentuk low rate, medium rate atau high rate, nah itu yang membedakan dari tadi berbayar atau gratisan gitu loh ya. Paham, ngerti. Nah ini kan udah masuk ke era digital, jadi kita tahu lah dalam teknologi seperti sekarang, setiap tahunnya atau setiap dekadenya itu perkembangannya cepat sekali. Iya. Nah kita untuk orang-orang yang termasuk pecinta audio atau penekun hobi audio, itu kita harus sebenarnya gimana sih caranya untuk menyikapinya ini dengan open mind gitu. Karena kan seringkali yang kita hadapi adalah orang-orang punya idealis tersendiri dan mungkin masih skeptis. Masa nih teknologi yang baru bisa lebih lama, bisa lebih hebat daripada yang teknologi lawas misalnya gitu. Oke. Ini pertanyaan menarik karena sebetulnya kalau melihat apa yang saya sendiri lakukan tuh saya mempergunakan perangkat lawas ada, yang agak lawas ada, agak baruan ada, baru juga ada ya. Nah, kenapa di saya damai-damai aja? Karena sebetulnya gini, kita mencoba memahami ini ada dua unsur sebetulnya Mas. Yang pertama unsur nostalgia. Kalau unsur nostalgia ini sebetulnya arahnya bukan sound quality, arahnya nostalgia. Seperti kayak kita mungkin nanti 5 tahun, nggak usah 5 tahun deh, setahun 2 tahun lagi, koran itu satu yang langka kan, sekarang juga udah langka kan. Nah, jadi kalau kita mungkin nanti baca di koran misalnya, itu bukan karena kita butuh baca di koran, tapi karena kita nostalgia membaca di koran, ya kan? Nah, sama. Sekarang kalau saya misalnya main-main di kaset ya, itu bukan karena kaset suaranya lebih bagus, tidak, tapi karena memang dengerin di kaset itu memancing nostalgia saya, gitu. Nah, jadi nggak usah lah alergi dengan teknologi baru, karena teknologi baru itu selalu dirancang untuk bisa meningkatkan user experience ya, yang sifatnya convenience ya, nyaman ya. Nah jadi saya misalnya gini, saya punya piringan hitam, kan nggak mungkin juga saya bawa ke mobil, mau di setel di mana, ya kan gitu ya. Meskipun piringan hitam itu misalnya, oh saya sayang banget nih sama piringan hitam itu karena ini ada sejarahnya gitu ya. Tapi pada saat saya mau dengerin di mobil, saya akan pilih misalnya ya, itu albumnya katakanlah albumnya Chrisye, piringan hitamnya ya. Kan nggak bisa nih di mobil, tapi saya cari di layanan streaming ternyata ada lagunya. Ya tinggal saya setel kan. Ya, jadi yang penting kan musiknya saya nikmati. Betul. Nah, albumnya saya koleksi, kan tinggal begitu. Jadi dua both world itu bisa kita dapatkan. Nah, mengenai skeptis sebetulnya juga salah satunya itu bagaimana juga dia tidak terbiasa. Orang yang tidak terbiasa sama sesuatu yang sifatnya baru itu akan cenderung reluctant. Ngerti.
Tapi kalau orang yang misalnya open minded biasanya akan dapat menerima gitu ya. Nah, tapi banyak banget netizen yang sering bertanya nih, termasuk di kolom komentarnya di YouTube-nya Asuka nih. Mereka nanya, jadi kalau misalnya pilih head unit, lu lebih mending pilih mana? Seolah-olah kayak mesti pilih 2 pilihan. Mau pilih yang audio quality-nya, yang sound quality-nya bagus banget, atau yang memang Android online entertainment-nya ada gitu. Seolah-olah tuh kayak mesti milih lah, nggak bisa dapat dua-duanya. Nah, itu mungkin terjadi karena salah satu hal itu adalah informasi yang diterima itu mungkin ada kekeliruan ya, jadi agak salah kaprah. Karena begini sebetulnya, benar pada saat awal HU Android di develop itu sekitar tahun 2012 ya. Waktu itu kebetulan saya sempat nyoba waktu itu ya dengan fitur yang masih sangat sederhana gitu. Tapi saya di situ sudah meramalkan bahwa ini akan menjadi format masa depan dari head unit sound quality ya. Bukan pertanyaannya why, kenapa? Karena waktu saya perhatikan itu dia bisa memilih mode yang terbaik. Jadi misalnya waktu itu kan memang masih akses internet terbatas ya. Tapi kalau kita pas dekat BTS dan kita nyetel YouTube yang rekaman dari sananya bagus, itu istimewa suaranya, gitu ya. Nah, sekarang dengan akses internet jauh lebih kencang, isu bandwidth juga nggak seperti zaman dulu ya, 10 tahun lalu lah misalnya gitu. Kita bisa menikmati musik-musik berkualitas itu lebih lebih baik gitu. Nah, belum lagi seperti kayak BM2 ini karena dilengkapi dengan chipset papan atas ya, yang memang orientasinya sound quality, maka terbukti waktu kita dengar juga suaranya adem, nggak menyerang di telinga. Yang ada adalah merdu dan mempesona gitu karakternya. Nah, saya pikir isunya itu semakin tidak relevan dengan yang argumentasinya bisa dibuktikan. Jadi kalau dulu kan misalnya yang features-nya full sama yang sound quality-nya bagus, kayaknya kan berseberangan ya. Nah, kok ini sekarang bisa gitu loh, di satu unit yang sama kita bisa mendapatkan dua-duanya. Berarti argumentasi ini harusnya gugur ya, bahwa itu selalu dipertentangkan gitu, ternyata bisa disatukan gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang misalnya cobain yuk gitu ya, cobain yuk, kita dengerin sendiri. Artinya kan mungkin bisa aja datang ke Asuka atau mungkin juga ke installer yang masang bisa dengerin deh gitu ya. Ya pada prinsipnya gini, jangan anti sama teknologi karena teknologi itu sendiri sebetulnya dibuat untuk memudahkan kita juga. Nah, ini suka gitu, banget. Ini saya suka banget nih kata-katanya. Ini karena banyak orang masih salah paham atau masih tidak mau menerima dengan open mind gitu. Iya. Dan apalagi kan sebenarnya kan banyak banget komponen yang punya peranan dalam car audio system kan. Jadi head unitnya misalnya yang baik, apalagi kalau misalnya didukung kayak tadi kita dengar di mobil, speakernya udah bagus, amplifiernya udah bagus. Betul. Sayang sekali kan kalau misalnya speaker bagus, powernya bagus, terus kemudian prosesornya bagus, terus head unitnya ternyata tidak bisa on par atau setara dengan yang lainnya, berarti terjadi bottleneck kan, ya. Bottleneck itu yang akhirnya membuat orang jadi seringkali salah dalam mengambil kesimpulan. Kayak contoh misalnya sekarang begini, katakanlah head unitnya bagus, tapi terus kemudian dia pakai perangkat yang tidak setara gitu ya, terjadilah bottleneck, ya. Nah, jadi nanti yang disalahin misalnya head unitnya. Nah, kebalikannya juga misalnya bottlenecknya sebenarnya head unitnya, nanti yang disalahin speakernya. Itu sering terjadi. Makanya kita teknologi itu harus open mind. Terus yang kedua, ujung-ujungnya tuh pembuktian di hasil suara. Jadi nggak mungkin kita misalnya bilang ini bagus, kalau hasil suaranya tidak terkorelasi terhadap itu ya biasanya orang nggak akan percaya kan gitu ya. Tapi dari yang tadi kita dengar, kalau hasil suaranya bagus,
terus kita mau komplain apa gitu loh, ya. Kecuali kalau misalnya kita udah coba begini suaranya aneh gitu kan. Itu satu hal ya. Antara suara yang bagus itu sama suara yang aneh itu sebetulnya dua-duanya bisa sangat mudah dikenali. Ada yang pertanyaan misalnya suara aneh itu seperti apa? Sound system yang suara yang melengking, nyelekit, kemudian juga suara gitar berubah jadi kecapi. Nah, itu suaranya aneh kalau saya sebutkan gitu ya. Udah larinya ke udah larinya gitu. Nah, jadi sebetulnya arahnya begitu, nggak harus dipertentangkan antara feature sama sound quality. Dua-duanya bisa berjalan berdampingan asal kita tahu produk apa yang memang memenuhi kriteria itu gitu loh. Oke, thank you banget nih Pak Wendo untuk pencerahannya. Thank you. Nah, jadi itu tadi teman-teman penjelasan dari pakar audio Pak Wendo. Ya, ini mungkin banyak banget teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan sudah bantu dijelaskan oleh Pak Wendo pada sesi kali ini. Nah, tapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang lainnya, boleh langsung isi di kolom komentar ya pertanyaannya. Nanti mungkin next session kita ketemu Pak Wendo, saya akan bantu tanyakan pertanyaannya teman-teman. Siap. Ya, dan satu lagi informasi buat teman-teman, ingat ya, memang kita ketika mengganti head unit, kita pasti akan improve kualitas dari suara. Tapi jangan lupa juga bukan hanya head unit doang, tapi sebenarnya part lainnya ini juga mempengaruhi, termasuk amplifier, subwoofer, speaker, prosesor. Nah, kalau untuk si BM seri 2 ini sendiri sekarang sedang dijual paketnya itu. Paketnya itu ada BM seri 2 itu maksudnya BM209 atau BM210 itu bisa. Dan dicombine dengan Zapco HDSP Z8 dengan menggunakan kabel juga, yaitu kabel optik Nanotech, dan itu semua bisa didapatkan di harga Rp22.500.000 ya. Nah, ini sudah free instalasi dan disettingin. Kalau misalnya ada yang tertarik, boleh langsung hubungi kami. Nanti kita akan bantu arahkan pemasangannya juga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Wendo untuk waktunya hari ini. Ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama main di Asa Wendo Sound Lab. Gitu ya, Pak Wendo. Siap ya. Di sana mungkin kita akan kulik lebih dalam. Ya, jadi saya juga pengen mengeksplor lebih dalam. Jadi saya bisa juga membuat review yang komprehensif ya, karena saya tadi ngelihat itu, saya penasaran juga apakah ini juga nanti secara konsisten bisa menghasilkan suara merdu juga di home audio. Karena gini, sekarang saya pada era di mana konvergensi bisa terjadi. Sometimes kita juga butuh sesuatu yang praktis, ya. Nah, misalnya kan kalau ini ternyata bisa dipergunakan juga oleh saya di Sound Lab gitu ya, maka saya juga bisa bisa mensimulasikan experience apa sih yang bisa didapat ya dengan menggunakan ini. Karena ternyata fitur-fiturnya tuh sangat banyak yang bisa dioptimalkan gitu ya. Bisa dimaksimalkan. Jadi sebenarnya ada potensi, tinggal kita gimana push to the limitnya gitu. Nah, itu karena sifat saya yang saya sangat senang explore ya. Itu moga-moga nanti kita bisa hasilkan satu reportase yang menarik untuk didengar. Oke, seru banget. Ya. Ditunggu aja ya nanti hasilnya, teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Wendo. Sama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, ya, salam sehat semua ya.